Insiden di perairan Siprus 18 Mei 2026 menyeret Indonesia ke pusat krisis kemanusiaan global. Armada Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan Gaza dicegat paksa militer Israel. 9 WNI ditahan. Global Sumut Flotilla, koalisi internasional dimotori Freedom Flotilla Coalition, berlayar membawa 426 relawan dari puluhan negara, termasuk Indonesia. Armada ini bertolak dari pesisir Marmaris, Turki, Kamis 14 Mei 2026. 4 hari kemudian, Senin pagi waktu Turki, Angkatan Laut Israel mencegat kapal-kapal flotilla itu. Koordinator misi mengonfirmasi 10 kapal dicegat dan kontak dengan para awak terputus. Ini adalah upaya ketiga flotilla menerobos blokade Laut Gaza dalam setahun terakhir. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Di antara ratusan relawan, ada 9 warga negara Indonesia. 2 diantaranya jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Todi Badai. Juga ada Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo, Rahendro Herubowo, kontributor CNN dan iNews TV, serta para aktivis kemanusiaan dari Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan Spirit of Aqsa. Perwakilan RI terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dari otoritas tempat. Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para WNI, serta menyiapkan langkah-langkah pelindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. Misi flotilla ini adalah respons terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Para relawan tidak membawa senjata, hanya bantuan logistik, obat-obatan, dan solidaritas. Peta menunjukkan titik pencegatan terjadi di perairan internasional, bukan wilayah kedaulatan Israel. Langkah ini memicu kecaman global. Koalisi Freedom Flotilla menyebutnya sebagai tindakan pembajakan ilegal. Sementara Perdana Menteri Netanyahu justru memuji operasi ini sebagai keberhasilan menggagalkan rencana jahat musuh. Pemirsa, 9 WNI ditahan militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Siprus bersama 426 relawan dari puluhan negara lainnya. Dari 9 WNI diantaranya ada 2 jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan juga Todi Badai, serta aktivis Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa. Untuk mengupasnya kita akan membahasnya bersama dengan Faisal Assegaf, jurnalis, pengamat Timur Tengah, dan Monique Richkers, jurnalis serta aktivis Israel. Nanti juga kita akan terhubung, kita masih mengusahakan untuk terhubung dengan M. Hussein, jurnalis serta aktivis Gaza yang tengah ada di Turki saat ini. Kita sapa para narasumber yang sudah hadir di studio NTV Prime kali ini. Mbak Monique, selamat sore, dan juga Mas Faisal. Sore. Sore, terima kasih. Baik, saya ingin ke Mas Faisal terlebih dahulu ya. Sebagai jurnalis yang juga telah lama liputan di Gaza begitu ya, bagaimana Anda memandang insiden ini? Yang pertama, ini sudah biasa ya Israel melanggar hukum internasional. Karena kan armada global Sumut ini kan udah yang ketiga dalam 2 tahun terakhir. Tahun lalu ketika Greta Thunberg itu juga dihentikan di perairan internasional. Terus 30 April juga sama. Nah, yang terbaru adalah sekarang. Ya, jadi bukan hal aneh ketika Israel melanggar hukum internasional, menangkap aktivis aktivis kemanusiaan, bukan tentara atau bukan kombatan, dan ditangkap di perairan internasional. Dan yang kedua, saya lihat ini adalah upaya Israel membungkam pihak-pihak yang ingin membongkar kejahatan yang mereka lakukan terhadap rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza. Karena kan kita tahu ICJ, Mahkamah Internasional, sudah menyatakan ya 2 tahun perang yang dilakukan oleh Israel itu adalah genosida. Bahkan ICC, Mahkamah Pidana Internasional, sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan
atas nama ada 3 Hamas, tapi semuanya sudah meninggal, yaitu Yahya Sinwar, Muhammad Daif, dan Ismail Haniya itu sudah meninggal. Tinggal 2 yang atas nama Israel, yaitu Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Jadi itu adalah upaya memang untuk mencegah pihak-pihak yang ingin membongkar kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Selama 2 tahun perang pun, itu menurut Federasi Jurnalis Internasional IFJ, itu Israel membunuh 262 wartawan Palestina di Gaza. Oke, Mbak Monik, jurnalis kali ini menjadi target ya. Secara spesifik, apakah kalau Anda melihat penahanan ini memang menargetkan jurnalis atau sama jurnalis dan relawan sama-sama dianggap mengancam Israel? Pertama, kita harus tahu dulu, ini misi yang dilakukan adalah misi yang diklaim sebagai misi kemanusiaan. Membawa bantuan untuk masuk ke Gaza dengan klaim adalah menerobos blokade Gaza. Nah, yang perlu kita ketahui semua adalah Israel itu bertindak dalam koridor hukum. Ada yang namanya laporan Palmer berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2010 sampai 2011. Nah, ketika itu ada kapal Mavi Marmara yang sama berlayarnya dari Turki juga menerobos blokade Israel terhadap Gaza di laut. Nah, waktu itu tindakan yang diambil adalah mencegat supaya kapal ini tidak masuk ke dalam. Nah, karena kasus Mavi Marmara, maka Israel diperbolehkan melakukan tindakan pencegatan di laut. Ini namanya Palmer Report tahun 2011. Kenapa Israel diizinkan? Karena alasan utamanya adalah mencegah atau memutus penyelundupan atau distribusi senjata ke tangan Hamas. Nah, jadi Israel dalam hal ini diperbolehkan oleh report Palmer Report tadi. Untuk apa? Mencegat. Mencegat ya, bukan untuk mengambil langkah-langkah provokatif. Karena setelah dicegat, mereka yang ada di kapal itu dibawa ke daerah Israel untuk dicatat dan diwawancara, kemudian dideportasi. Artinya semua dalam koridor hukum. Nah, seperti yang tadi Faisal katakan, ini karena teman saya nyebut nama aja ya, nggak apa-apa ya, nggak tersinggung kan? Kan sama-sama pernah kan lebih jurnalis muda juga dulu ya. Iya, lebih muda Ya, kita. jadi maksud saya seperti yang tadi Faisal katakan, ini sudah ketiga kali. Nah, karena sudah ketiga kali, harusnya sudah tahu juga ya apa yang akan terjadi, apa yang akan dihadapi gitu loh. Nah, baru-baru ini ada 2 aktivis dari sama ya Global Sumut Flotilla juga yang mereka dari Itali sudah ditahan oleh Israel dan kemudian dideportasi. Ya, Tiago dari Brazil kalau nggak salah dan 1 orang lagi dari Spanyol. Nah, sebelumnya lagi kita tahu ada siapa? Ada dari Indonesia yang gagal masuk ke Gaza lewat darat. Ada Wanda Hamidah, ada Muhammad Hussein juga mungkin. Kenapa? Karena Mesir memang sudah mencegat mereka sehingga mereka tidak bisa masuk ke Gaza. Jadi bukan hanya Israel, poin saya adalah ada juga yang namanya Mesir. Mesir itu tidak mau loh membiarkan armada lewat darat ini menembus masuk ke wilayah Gaza melalui perbatasan Mesir. Oke, nanti kita akan kembali membahasnya ini ya, terutama juga banyak pihak yang menilai bahwa ini adalah pelanggaran HAM dan tidak dapat dibenarkan. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Faisal atas jawaban dari Mbak Monik tadi. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami NTV Prime, masih akan kembali usai jeda azan maghrib berikut ini.